Anak saya, anak saya. Haram! Haram! Di antara areal tambak di desa Muara Suranenggala, Cirebon, ada sebuah tempat yang ditakuti warga. Tempat itu hanyalah lahan kecil yang menyisakan reruntuhan bangunan dengan lubang menganga di bawah pohon. Orang Cirebon menyebutnya kerowokan. Siapa sangka banyak orang melakukan ritual pesugihan di tempat ini. Padahal ada kabar menyebut tempat ini pernah jadi bagian dari sejarah Cirebon. Saat itu, kapal utusan Cina karam ketika akan menghadap Sunan Gunung Jati. Lalu, harta kapal tersebut dirampas perompak. Entah mengapa, jejak sejarah ini berbelok jadi tempat pesugihan. Kerowokan merupakan tempat yang dijadikan untuk meminta pesugihan bagi orang-orang yang menginginkan kekayaan duniawi secara instan. Dan pada malam ini, kami akan menelisik lebih mendalam bagaimana hal itu dapat terjadi. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Bisa diceritakan, Pak, sejarah dari tempat ini? Oh iya, sejarah tempat ini itu saya juga kurang lebih tahu ya. Dari awal para wali, ada seorang Cina yang ingin mencari suaminya. Tiba-tiba di sini menyanglat dan terdamparlah sebagian disita orang-orang sini. Nah, isinya kurang tahu dan jelasnya kurang jelas. Barangkali di sini iya tempat pesugihan juga, saya kurang jelas. Boleh tahu, Pak, sejak kapan tempat ini dijadikan tempat meminta pesugihan? Itu yang saya tahu sejak orang tua. Terus saya kesananya saya kurang tahu. Ada pengalaman gaib yang pernah Bapak alami, Pak? Belum pernah. Kalau cerita dari masyarakat setempat sendiri? Ya kalau sudah ke sini katanya ya banyak. Ya dikasih ini, dikasih itu, tapi dengan saya belum pernah ngobrol secara langsung. Terima kasih Pak Gajah atas penjelasannya. Assalamualaikum Kang Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mendengar penjelasan dari Bapak Gajol ini, mitos apa yang akan kita ungkap malam ini? Tempat ini berada di tengah-tengah sawah atau di dekat pantai, akan tetapi banyak sekali yang berkunjung ke sini yang meminta pesugihan atau melakukan ritual. Kadang ada yang meminta tuyul sini. Oleh karena itu pada malam hari ini insya Allah atas izin Allah saya akan mencoba berinteraksi dengan makhluk gaib yang ada di sini. Tempat apa ini dan apa aja orang-orang yang minta di tempat ini, insya Allah atas izin Allah. Tak ingin membuang waktu, kami melakukan mediumisasi. Assalamualaikum. Bisa tenangkan diri Anda tidak? Siapa Anda? Siapa? Ini Kuntri. Ini wujudnya seperti apa sih? Dia seorang perempuan. Dia? Dia apa Anda? Anak saya. Mana anaknya? Mana? Dari anak gimana? Anda siapa? Saya datang baik-baik hanya untuk tahu sejarah tempat ini. Saya tidak suka. Tidak suka gimana? Di sini banyak orang yang nggak benar. Anda yang suka mendatang-datangkan orang di sini? Enggak, itu manusianya sendiri. Saya emang di sini dijadikan tempat apa sih? Di sini banyak orang yang meminta-minta. Minta apa mereka? Ya tidak jauh dari keduniaan. Seperti?
pesugihan. Kemudian bangsa Anda Tapi dia kalau sudah berhasil ingkar janji. Iya, Ada sampai perjanjian di sini. seperti apa? Dari awal dia katanya sih mau bawa kambing. Terus? Tapi dia entah kemana. Terus kalau orang itu nggak datang, apa yang Anda lakukan? Saya akan menunggu anak-anaknya kemari. Saya akan seburkan. Dulu sebelum ini tempat ini tuh apa sih? Ini sebuah tadinya si pelayaran. Ada orang. Sarah terdampar di sini. Itu kapan kejadiannya? Kejadiannya udah lama. Apa? Sini aja, sini aja. Anak saya. Anaknya siapa? Di mana sih anaknya? Anak saya. Anak saya. Anak saya. Anak saya. Anak saya. Anaknya ada yang bawa di sini. Siapa yang bawa? Kita ngobrol dulu. Orang yang minta-minta. Mau mencadangan tempat ini? Iya. Iya. Tapi tenang dong. Nah, gitu. Terus saya tadi mau nanya, Anda punya anak? Apa anaknya itu kecil atau apa gimana? Iya, kecil. Wujudnya apa tuyul? Anak kecil. Nah, sampai sekarang kenapa tidak ketemu kan bisa Anda cari? Iya. Dianya kan diberi alat. Diperalat bagaimana? Dia buat pesugihan, nyari harta. Emangnya banyak yang datang ke sini ya? Banyak. Kapan biasanya mereka datang? Kalau bulan Suro. Bulan Suro. Terus selain meminta pesugihan, apa yang mereka lakukan sih di Ya sini? banyak. Seperti apa? Minta keselamatan pula ada. Iya. Terus ada yang mengabulkannya nggak? Ya saya nggak tahu, itu si Tuhan yang mengabulkan, bukan saya. Berarti maksudnya di sini tidak ada makhluk sebangsa Anda yang bisa mengabulkan permintaan gitu? Nggak ada sebenarnya sih. Tidak Itu ada. hanya prinsip manusianya juga yang percaya bahwa tempat ini banyak dijadikan pesugihan. Tapi sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada di sini tuh. Nggak ada. Katanya tadi ada yang ngambil anak Anda kan? Iya, saya juga tidak tahu. Berarti Anda yang mengira-ngira kalau anak Anda diambil sama orang yang meminta pesugihan sendiri. Ngomongnya yang bener lah. Sekarang Anda wis keluar aja. Ya. Tak lama, mediator sadar. Kami melanjutkan mediumisasi lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Kami melanjutkan mediumisasi lagi. Anda siapa? Punya nama. Sampean siapa kabean mana-mana? Kita hanya datang ingin menguak informasi yang ada di sini. Kenapa seringkali tempat ini dijadikan pesugihan? Benar seperti itu? Sudah lama Anda di sini? Sebagai apa nih? Sebagai penunggu apa sebagai wong-wong kang ngejak-ngejak bangun tempat kene? Tidak masuk ngabun perjanjian. Oh, kang melakukan perjanjian. Siapa yang melakukan perjanjian? Perjanjian apa, Pak? Pesugihan Antara siapa? manusia Perjanjiannya seperti apa perjanjiannya? tergantung kepengenannya. Apa sih yang biasa mereka minta? Biasanya jalur bocah. Oh, jaluk bocah. Pun bocah siapa, ku? Ya anak buah kula. Nah, kang gawakun ku persyaratannya pribadi ku apa ana ritual-ritual tertentu? Ya ada perjanjian. Janjian dengan Anda seperti apa?
Puasa bahari sesaji, Apa yang Anda minta? banyu kelapa, Terus, das betus, ndas betul. Apa maneng? mari kembang dojoropa. Emangnya sesaji itu berfungsi buat apa sih buat Anda tuh? Buat makanan saya, Terus kalau misalnya manusianya tidak membawa itu, apa yang Anda lakukan? saya suruh pulang. Berarti maksudnya Anda tidak akan mengabulkan seperti itu apa yang mereka minta? Emangnya Anda bisa mengabulkan permintaan manusia? Ya bisa, Bagaimana caranya? ya saya punya harta. Maksudnya harta di dunia Anda berikan ke dunia kami gitu? Iya, Bagaimana caranya? Dunia kita kan beda. kan bisa. Ya, Anak pun bisa ngasilkan duit. ya, ya, ya. Gimana Oke. sih caranya? Jaminan. Mohon kerja, Nah, sedina oleh piraku. ya beli tentu. Sudah berapa lama sih tempat ini dijadikan tempat meminta-minta seperti itu? Wis lawas. Apa tidak ada perjanjian tumbal ya ketika saya ngambil anak Anda terus nyawa saya hilang Ya atau ada. Kalau di sini tuh selain ada yang meminta anak itu ada Anda yang kasih lagi nggak? Misalnya apa gitu? Karena kan gila jabatan. Gitu. Dan bagaimana cara Anda menaikkan jabatannya dia itu bagaimana? Ya kula ngongkon anak buah kula. Mengikuti dia seharian kerjanya atau bagaimana? Iya, Maksudnya bagaimana proses caranya gitu? ya anak buah kula. Kon malah ngintil bening awake. saya mau tanya ya ketika anak itu sudah saya bawa pulang, nah itu dikasih makan nggak di rumahnya atau dikasih bantal, kasur seperti itu atau diurus seperti apa? Kayak anak dewe kudu diurus. Terus makannya apa? Makanya sesajin sama nyusu. Susu apa sih? Susu gede. Nah Ya, itu bisa kedeteksi nggak ketika saya dapat anak itu terus di rumah terus bisa kedeteksi dengan orang-orang lain, wah ini tuyul punya anu gitu apa beli wong-wong kang tertentu baik. orang-orang nah kalau itu ditangkap anak itu terus apa konsekuensinya bagi yang punya anak itu? Ya kang dawa anak kita kan dicukut tunggu kene. Oh berarti orang yang minta tuyulnya itu diambil langsung. Berarti ulah Anda yang menjerumuskan manusia atau memang manusia sendiri yang datang atau Anda Ya undang? salah manusia dewe kan teka meneh. Itu emang kekayaannya bisa kaya bener ya? Uangnya bener itu? Ya uang bener. Nah cara ngambilnya anak Anda itu ketika diambil itu uangnya apa langsung semua apa sedikit-sedikit atau Iya. tiap momen? Beli Gimana? setitik-setitik Oh, nah ketika uang itu supaya nggak diambil anak Anda itu apa? aja iku si rahasia. Oh rahasia ya kasih bocoran dong. Kowe wong lah kasih pada meneh. Ketika kita melakukan doa kekuatan Allah apa tetap bisa tembus? Jangan sekian sih. Menusa kang jadi setan. Anda setan Dodo? Dodo Apa? jin. Oh jin. Berarti manusia jadi setan upri Ben? Soalekin menusa sifatnya wis kayak setan. Emang sifatnya kesetan itu kayak apa sih? Ya song lah kene rabie wong. Itu kan sifat binatang pada bebar setan. Jadi intinya sebenarnya anak Anda itu mencuri gitu ya? Iya, Anak Anda itu wujudnya kayak apa sih? ya anak kecil, Anak kecil, laki-laki atau perempuan? laki-laki. Semuanya laki-laki? Nggak ada yang perempuan. Ada yang perempuan? Tuh, di situ tuh ada tuh. Jelek nggak? Ya cakep-cakep. Rupanya itu kayak apa? Maksudnya baju yang dia kenakan itu seperti apa? Pakai celana. Jadi walaupun laki-laki dan perempuan hanya pakai celana aja. Iya, Celananya warna apa? warna putih. Rambutnya itu seperti apa? Ya langgar rambutnya. Oh botak itu. Ada ciri khusus nggak? Seperti mungkin ada tanduk atau tarik atau apa gitu? Kupingnya lancip. Katanya tuyul itu kan jelek-jelek nggak pernah mandi terus beringus terus apa bau gitu. Itu benar nggak sih kayak gitu? Tiba-tiba, seseorang kerasukan. Bawa kayu itu, bawa kayu. Awas, bawa kayu. Ada makhluk. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Ada makhluk. Makhluk ini sepertinya rada buta.
Barusan saat kita lagi mediumisasi ada salah satu mediator yang ada kemasukan. Ditarik minggir. Gak minggir saya banting. Tenang, lepas. Bawa apa? Apa ini? Ya, udah. Duduk. Oke, duduk. Manusia harus sadar. Tempat apa ini? Tempat apa gimana? Ada kalanya kemungkaran dan juga ada kalanya kebaikan. Kan bangsa Anda juga sama. Tinggi ilmu, sadarkan mereka. Insya Allah. Kenapa? Minggir. Anda siapa? Saya Surya Kusuma, penunggu. Penunggu di mana, Dari Ki? sana Ya. saya melihat tempat ini dijadikan tempat pemujaan, menyembah bukan kepada Allah. Kenapa Anda diam saja? Ini kan sudah lama tempat. Iya, apa yang Anda Kenapa Anda lakukan, Ki? ngamuk-ngamuknya di sini, nggak ngamuk-ngamuknya dari dulu ketika banyak orang yang meminta? Sudah saya menyadarkan. Hah? Dengan cara apa Anda Mungkin menyadarkan? setan masih terlalu kuat untuk di alam dunia ini. Ya udah, makanya Anda jangan ngamuk-ngamuk dong. Jangan Tugas menyalahkan saudara untuk menyadarkan mereka. Tolong sadarkan mereka. Ya, itu insya bisa Allah, Ki. disadarkan. Tapi ketika Anda yang datangnya, tolong bisikan dengan kebaikan-kebaikan Anda yang bisa. Iya, mereka lebih kuat. Saya titip lagi, sadarkan mereka masyarakat di sini. Nah, bangsa Anda juga kan ada yang nggak bisa untuk disadarkan. Ketika iblis suruh sujud kepada Adam. Betul sekali. Ya, ada uskun. Betul sekali. Tapi kenapa Ustaz tidak datang ke sini menyadarkan orang-orang yang di sini? Nah, kita baru datang di sini. Sudah. Kita baik-baik aja kan di sini Kenapa? juga kita mencoba untuk meluruskan tempat ini lewat media. Jadi tidak ada orang lagi yang datang ke sini. Itu nanti manusia tugas kita dan itu bangsa. Saya hanya sebentar. Anda Muslim? Pesan saya terakhir, tolong sadarkan mereka orang-orang yang datang ke sini karena hanya kepada Allah lah yang kita minta. Hanya kepada Allah lah yang harus kita puja. Ingat itu. Kenapa Anda diam saja? Tempat ini tidak diobrak-abrik. Dobrak-abrik gimana? Ya kan bukan dengan cara seperti itu. Banyak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Please, jangan seperti itu. Nggak boleh. Anda untuk anarkis. Good. Iya enggak? Tahan. Kucing mewah. Tarik. Mediator kali ini tuh agak sedikit rusuh sekali dan membanting-banting segala macam benda di sana seperti keramik dan kendi, dan Ustadz Ujang dan sekarang Kang Ujang mencoba untuk menyadarkannya. Udah, Anda nggak usah ngamuk-ngamuk seperti itulah. Nggak boleh. Ada cara-cara sendiri untuk menyadarkan, ada cara-cara untuk mengajak. Tidak seperti itu. Itu namanya anarkis, nggak boleh ya. Islam itu rahmatan lil alamin. Rasulullah juga dengan kekerasan. Ya tidak bisa dengan kekerasan seperti apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah Kafir manusia. tetaplah kafir. Tidak bisa. Anda jangan menyebut seorang itu langsung kafir. Ya buktinya mereka meminta kepada selain Allah. Ya bukan seperti itu caranya langsung menuju kafir. Ya harus. Begini, apa yang Anda lakukan pada makhluk-makhluk dan orang-orang yang kafir itu, apa yang Anda lakukan selama ini apa? Saya pecahkan ban mereka sebelum datang ke sini. Saya gagalkan mereka sebelum datang ke sini. Tapi kan banyak Kalau ya. seandainya setan lebih kuat, dia pasti nyampe ke sini. Tapi kan banyak orang yang sudah kesini. Sudah banyak Nah, sekali. kenapa? Itu mungkin ujian untuk mereka. Tolong Ujian sadarkan mereka. Ya, sadarkannya kan dengan cara masing-masing. Kan tadi saya sudah bilang, itu sudah menjadi sunatullah. Ada kalanya kebaikan, ada kalanya kejelekan. Itu tergantung dari manusia itu sendiri. Pinter Anda. Ya, ketika Penuh orang dengan ilmu, Kenapa? penuh dengan kebaikan. Tolong, bukan ke saya Anda berbicara, Kenapa? tapi kepada mereka yang datang ke sini untuk meminta-minta. Baik, ya nanti bisa nanti saya disampaikan. sampaikan. Tapi Anda jangan anarkis seperti itu dong. Kami kan datang ke sini baik-baik. Harus itu. Nggak bisa. Ki, sejak kapan sih? Allah melindungi. Allah melindungi. Iya. Ki, sejak kapan sih Ki tempat ini dijadikan tempat minta-minta seperti itu? Kalau minta-minta mah baru sebentar. Baru sebentar. Terus dari dulu tuh akhirnya ada di sini melihat itu. Apa baru datang gitu? Baru datang. Iya. Tahu dari mana ada kabar
pesugihan di sini? Haram. Tahu dari mana? Anda jangan ngaku-ngaku. Kami melihat kegiatan di alam dunia ini. Terus? Dunia ini telah tua. Pandangan. Beristighfarlah. Iya selalu. Sebentar lagi ada kehancuran. Buktikan itu. Tuh. Jangan seperti itu. Kita besok mati aja tidak tahu. Kok hanya Allah yang tahu. Anda langsung kehancuran-kehancuran seperti betul apa? Sekali. Siapa yang tahu Ingat besok? dengan kehancuran. Tak disangka ada makhluk lain datang. Boleh dilanjutin nggak sih? Kejar sana aja. Suaranya aja. Warga kang arani haram kulangka. Langka haram kulangka. Haram apa? Langka haram. Kuita. Langka haram ku. Awasan. Apa haram? Jangan boleh lempar. Apa haram? Turun. Main perang. Isiku semplak kowe. Jangan sampai jatuh. Jangan. Tahan itu tahan. Makhluk ini terus berlari dan mengejar-ngejar, jadi kita kesusahan dan dia masih terus melawan seperti dilihat. Apa Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar apa? Allahu Akbar. Langkah Allahu Akbar kok. Allahu Akbar. Ken mana siapa Ken? Betul. Mau merta singa. Pengen merta macan, pengen merta meong. Apa? Betul. Bagaimana batik kita ya sirah? Beli. Masih wani ya? Tuan. Kapok ya? Beli kapok. Kalau kamu kapok ya? Beli. Apa Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar apa? Allahu Akbar. Ken mana siapa Ken? Kalau kamu kapok ya? Beli. Anak saya. Anaknya ada yang bawa di sini. Siapa yang bawa? Kita ngobrol dulu. Orang yang minta-minta. Lah sampai sekarang kenapa tidak ketemu kan bisa Anda cari? Iya. Dia kan diberi alat. Diperalat bagaimana? Dia buat pesugihan nyari harta. Gitu. Anak Anda itu wujudnya kayak apa sih? Ya anak kecil. Anak kecil, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Semuanya laki-laki. Nggak ada yang perempuan. Kita baju yang dia kenakan itu seperti apa? Pakai celana. Celananya warna apa? Warna putih. Terus Katanya tuyul itu kan jelek-jelek, nggak pernah mandi, terus beringus, terus apa bau gitu. itu benar nggak sih kayak gitu? Bawa kayu itu, bawa kayu, awas, bawa kayu. Haram. Ada makhluk. Haram. Pesan saya terakhir, tolong sadarkan mereka orang-orang yang datang ke sini karena hanya kepada Allah lah yang kita minta, hanya kepada Allah lah yang harus kita puja. Ingat itu. Kenapa Anda diam saja tempat ini tidak diobrak-abrik? Diobrak-abrik gimana? Ya kan bukan dengan cara seperti itu. Banyak untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Nis, jangan seperti itu, nggak boleh. Putri situ dulu. Ini telah tua. Beristighfarlah. Iya selalu. Sebentar lagi ada kehancuran. Buktikan itu. Tuh. Jangan seperti itu. Kita besok mati aja tidak tahu. Kok hanya Allah yang tahu. Anda langsung kehancuran-kehancuran seperti betul apa? Sekali.
Siapa yang tahu Ingat besok? dengan kehancuran. Akhir aja bantu sana, akhir bantu sana. Tak disangka ada makhluk lain datang. Boleh dilanjutin nggak sih? Kejar sana aja. Suaranya aja. Langka kang arane haram ku langka. Duit lah. Langka haram ku. Awasan. Apa haram? Jangan boleh melempar, jangan boleh lempar. Apa haram? Turun. Main perang. Wis iku semplak kowe. Jangan nanti jatuh. Duit lah. Langka haram ku. Awasan. Apa haram? Saat tadi kita lagi berinteraksi dengan salah satu mediator, tiba-tiba ada mediator lain yang langsung naik ke atas pohon. Dan kita belum tahu apa yang terjadi lagi. Main perang. Ki, pasukannya akeh ki. Betul Hira. Tutup wilayah Hira. Turun. Keluar. Saya. Allah Akbar. Saya. Turun. Siapa Anda? Haram-haram seperti apa? Terusan. Turun. Apa Surya Kun? Surya siapa Kun? Udah, nggak ada siapa-siapa. Turun. Apa-apaan ngacak-ngacak? Tempat gula. Mudun. Mau? Mudun. Yuk turun yuk sebentar yuk. Wis iku semplak kowe. Jangan loncat nanti jatuh. Beli semplak. Ish, kayak Tarsan we Mudun. Mudun. Pada bubar. Iya kita Bantak, ya? bubar, tapi kita ngobrol baik-baik dulu ya. Iya, tapi kita turun dulu. Iya nanti setelah kita mengok informasi dari sini, baru kita bubar ya. Betul ayo. Kena kongon mudun. Tiwas mudun. Kenapa? Jakong. Mau? Jagung. Sini pun apa yang jauh tuyul? Siapa? Keneng gula. Hanya lu kapo maning. Jauh tuyul we siji. Ya, Bidadari akeh. Tak betunang kabeh. jangan Bokatan yang gue rapi. Ya, bidadari yang cantik nggak apa-apa. Sok. Temenan. Sok keluarin. Pengen pira. Satu aja ya. Kurang, Kang Akeh. No. Metu. Metu no. Metu priben. Nangkap di karton. Aneh ulah. Ya si beli gedeleng. Aneh ulah. Wong puasa beli tutuk. Mulai. Duduk aja, duduk. Bisa tenang sedikit nggak? Jangan pada bubar. Tokot di kafe. Ambil. Jangan Tahan itu tahan. Makhluk ini terus berlari dan mengejar-ngejar, jadi kita kesusahan dan dia masih terus melawan. Naik. Ora. Lepas. Allahu Akbar. Dan tempat ini tuh karena kita berada di pesawahan, jadi mudah sekali untuk gampang masuk ke bawah. Siapa Ira? Raja kene, kenapa? Bisa tenang nggak? Lebih bisa. Coba sama Allah. Apa Allah? Allahu Akbar. Allahu Akbar apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar kok. Allahu Akbar. Teh, Diam nggak? bicara dulu. Kita bagian. Anda tenang ya biar kita bisa ngobrol di sini. Apa? Jawab Lamun apa? meneh kok kudu gawe kaya mengkenen iki. Itu apa sih? Oh, gawa kayak gitu. Iyo. Oh, gawa hio. Terus apa maneng? Oh menyan kok. Lokakan menyan. Emang buat apa sih ini sama menyan buat Anda? Terus duduk lu jagong. Makhluk di sini agresif sekali dan tempatnya juga agak sulit. Kita pengen takonnya. Kan karena wong jaluk tuyul. Ada perjanjian apa ya? Tuyul nggak? Duduk tuyul bae ning kene kok. Apa? Apa aja? Kawin. Kawin apa? Karo jin. Oh, prevensi emang ada tak kawin dengan jin? Bukannya itu kan alam kita berbeda. Ya. Bisa bae, lah kakang bisa. Dengan cara seperti apa itu melakukan kawinnya? Ya kawin kayak manusia biasa, kayak satuan. Oh, itu. Kayak makhluk urip. Terus nanti jinnya itu berbentuk manusia atau ular apa buaya? Ya kedelenge. Kedelenge. Lamun wong wadon. Ya wong wadon ayu.
Lanang. Ya lanang kan ganteng. Nah, setelah melakukan perjanjian kawin itu apa nanti bisa kaya? Tergantung penjaluknya apa. Nah, kalau jaluk Penjaluk duit, penjaluknya harta. Nah, uang itu dari mana tuh Iya ketika sih. Anda mengkabulkan? Anda punyanya daun? Oke, godong. Disihir bisa. Kang Dohir, duitnya bisa. Pengennya apa? Nah, itu kan ada nomor serinya di bank itu kan. Masa Anda bisa merubah seperti itu? Bisa. Laga Kang Dohir mungkin sihir. Oh gitu. Semua makhluk seperti Anda bisa melakukan itu? Beli kabeh. Cuman Kang wis pada tapak ewan tahun. Kang bisa. Dan Anda selalu mengabulkan permintaan manusia nggak? Syaratnya apa sih yang mereka harus bawa ke sini? Syaratnya. Oke. Apa? Menarik ketika Anda melakukan nikah kontrak. Nah, itu nikahnya itu ada kontrak per tahun atau gimana? Atau menghasilkan uangnya itu ketika berhubungan badan atau seperti apa? Saben purnama, Pak. Nah, itu melakukan perhubungan suami istri itu di tempat ini apa di tempat yang sudah Ya nih ditentukan? omahe Kang Dohir hajat. Itu makhluknya mewujud manusia atau gimana itu? Makhluknya itu mewujud apa? Kedelengnya manusia. Manusia. Sebenarnya ular. Apa enggak gigit tuh? Ada makhluk apa aja sih di sini? Oke. Oh makhluknya kayak mau konon. Kayak siapa? Oh bilang mata hijau. Mata hijau. Bukan. Mata hijau. Iya. Oh, namanya kontak lens. Ini namanya kontak lens. Saya mau konon kok makhluknya mata. Oh, matanya. Oh, itu. makhluknya matanya kayak Oh, saya. berarti ini bukan. Bukan, saya bukan makhluknya ya. Saya mau tanya deh, sudah berapa lama sih tempat ini dijadikan banyak yang minta-minta itu sudah berapa lama? Selawas. Dulunya ini tempat apa? Kutukan lemah. Siti Inggil. Itu apa? Siti niku lemah. Inggil iku dhuwur. Oh, berarti lemah dubur gitu. Nah, ada informasi di Tin itu dulu ada kapal berlayar terus banyak hartanya terus hilang. Bener nggak tuh? Iku prajurit kula. Oh, prajurit Anda. Di pantai kabeh. Oh, dibantai sama siapa tuh? Di Garong itu. Ini ada hubungannya nggak dengan Sunan Gunung Jati? Ketika kapal itu. Apa? Ya kapal kuat seserahan kangge Kanjeng Sunan. Dari siapa? Raja Seberang. Seberangnya mana, Cina? Bang Hivina itu siapa? Ya bangsa Cina. Di perlu. Oh gitu. Itu hadiah untuk Syekh Sarip dari siapa? Odin. Terus kenapa sih tempatkan sampai dijadikan pesugihan? Karena lara adi kula. Lara hati gimana? Lara adi harta dicukut kabeh. Hati hartanya diambil semua sama perampok. Ya ampuh siapa Nah, kerampok. katanya di sini tenggelam. Coba. Ya sederungnya di tenggelam akan dirampok dikit. Kulas dikit dari kapal. Di sini tuh selain ada tuyul ada makhluk apa lagi? Itu yang kambing itu maksudnya buat apa tuh? Ada kepala kambing. Ya nganggo sesajen. Itu yang makan siapa sih? Kok sampai Iya. ada dagingnya? Boyku. Oh, anak dimakanin gitu. Gimana sih cara makannya? Memang bisa bangsa Anda makan daging kambing itu bisa. Itu yang tadi saya tanya. Saya kan bisa. Kenapa? Anda tidak terima ketika tempat ini mau saya luruskan. Kenapa? Ada apa sih? Diterima. Diterima gimana? Anak kecil dong. Tabdi 2 Dunia. Memang bisa bangsa Anda makan daging kambing itu bisa. Itu yang tadi saya tanya. Saya kan bisa. Kenapa? Anda tidak terima ketika tempat ini mau saya luruskan. Kenapa? Ada apa sih? Diterima. Diterima gimana? Anak kecil dong. Mau kemana? Udah sini aja. Sudah. Yang betul. Mau. Mau ngasih informasi nggak? Iya, kalau nggak ada keluar aja ya. Duduk. Sekadar baik. Terus Anda itu sebenarnya siapa? Apa hubungannya dengan pasukan dari Cina itu apa hubungannya? Panglima. Panglimanya. Panglima saking tanah Jawa. Tanah Jawa. Ya iki tanah Jawa. Iya, nama Anda siapa sih Panglima? Belum. Kenapa emangnya? Apa? Enggak, kan kita udah kenal. Paman Kamil baca apa? Baca doa. Iya. Baca doa. Bisa baca doa. Diumpan. Baca mana? Bisa. Pokoknya siapa malah Cina mana bisa mungkin ini. Ya kurang apa sih Cina? Aduh tetap ini. Mati Sunan. Sunan Gunung Jati. Sama memangnya dirampok. Apa-apaan?
Ya kan duduk urusannya kita apa yang ngamuk-ngamuk. Ya beli apa? Hah? Salah setunggal ya anak-anak kene anak butuh Anak kita siapa? yang rampok. Pokoknya langka. Langka. Bisa kambuh. Sisa pasukan itu setelah dirampok, terus yang lain kepada meninggal. Iya wis pada mati. Tapi utusan Cina itu kan tetap jadi itu kan, berhubungan dengan Sunan Gunung Jati kan? Iya. Iya, kenapa? Istrinya Sunan Gunung Jati bukannya dari Cina. Iya, terus apa? Ternyata datang lagi makhluk tak diundang. Matu. Merta singa. Merta singa, pen merta macan, pen merta meong. Apa? Matu. Lima tuh, bagaimana mati kita ya sirah? Beli. Saya suruh malakan Sunan Gunung Jati sih. Mangga. Masih wani ya? Wani. Kapok ya? Beli kapok. Kini mereka seperti beradu sakti. Kapok ya? Beli. Loh, bakal metu. Jangan kurangkan nama baiknya Sunan Gunung Jati. Metu. Apa kan hancurakan? Warga kene kang bener dikirim hadiah kanggo Sunan, malah dirampok kapal kula. Si rampok siapa? Ku warga, tak kenalan warga. Apa? Cerita apa? Hah? Mau bubar nggak? Ngongkon. Penang, aja meluan. Apa? Mikir, Minggir mundur. bubar. Jadi gimana? Dia bilang kapalnya nggak dirampok. Yang benar siapa yang ngerampok? Memang kapal dirampok. Terus? Tapi utusanku belaikan. Beli sudi. Beli minantu Sunan Gunung Jati. Karena apa? Karena izin. Malu. Ngaku masih suci. Tapi bulit tipai bokor. Kok on debadak meteng tablik. Ya kun arane nyoba kemampuannya Sunan Gunung Jati. Sakti apa beli? Tapi nang apa diusir? Beli apa? Suwise meteng jaluk dilamar. Tapi justru Raja ente. Ya. Berarti kang gawe meteng ratu kula. Niku sihir. Gusti Allah kan kita akan tutu sihir. Langkah Gusti Allah. Pengen nyoba? Mangga. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap di dua dunia. Sifat. Sekarang ganti makhluk ini berdialog dengan kami. Anda itu siapa? Anda siapa, Ki? Ki Gede Mertasina. Apa hubungannya dengan Sunan Gunung Jati? Ki. Kula abdi dalem. Kenapa tadi Anda marah-marah, Ki? Secara Cirebon Ya. Londi Arwar. Tidak boleh dikasih tahu. Kenapa? Kudu kang hati-hati lamun duduk bener aja nyoba-nyoba ngandakakan kecerbonan. Terus? Sebab Cirebon basis ning para wali kang disayangi ning Gusti Kang Maha Suci. Mulane hati-hati lamun pengen bedarakan sejarah Cirebon. Iya. Kumpul kabeh meneh ana perlu apa? Saya di sini
Tidak lain hanya untuk mencari informasi tempat ini tentang adanya sejarah di tempat ini. Katanya banyak beredar untuk banyak yang bertapa di sini. Itu benar, Ki? Akeh wong padam ini menjaluk kesugihan. Kang ujung-ujungnya wong kang bersalah nganggo sesembahan. Ikut tolong aja sampai. Pesugihan itu apa hubungannya dengan cerita bangsa Cina yang dirampok ke sini? Itu apa hubungannya sebenarnya? Pengen guru babat tanah kian. Nalikane Kanjeng Sunan Jati Purba medal saking negeri Cina karena keweruan putri Untinyo iku medal. Jadi ngelamar Sunan Gunung Jati. Karena sebenarnya wong wadon kang lamar wong lanang. Iya. Terus Suwise mangkat anak 10 kapal kang kelem kenang badai ning Subang ya anak, ning eretan ya anak, nanging ning kene iki kedampar karena kesurutan. Setelah itu apa yang terjadi? Ning kene dirampok dipateni kabeh, ditumpuk maitin kene. Nah, yang ngerampok itu siapa, Ki? Begundal kang beli seneng ning Sunan Gunung Jati iwal para sangyang. Sebab Sunan Gunung Jati nyebarakan agama Islam beli sembarangan, beli gampang. Mulane titip nih sampean kabeh lamun bener-bener Cirebon basisane para wali di salawat berjanji di. Gimana cerita bisa jadi tempat pesugihan itu? Kangarane iblis wis diizini marang Gusti Kang Maha Suci srog semampu sira nggoda manusia. Ningen di tempat iblis pasti ana. Mulane Kang sering zikrullah aja kosong kengke. Tapi sebenarnya memang tempat ini tidak bisa mengabulkan permintaan manusia itu ya sebenarnya. Seperti itu, Ki. Bulan sampean kabeh. Apa kang diucapaken ning Kanjeng Sunan Jati Purba isun titip tajulan fakir miskin tulungana dijalani. Oke, insyaallah. Salawat karo berjanji wis beli krungu ning Cirebon ki. Ki, tapi kalau misal ada yang minta-minta di sini tuh, Aki tahu nggak sih? Tahu. Terus apa yang Aki lakukan? Jaluk nih Gusti Kang Maha Suci supaya disadarakan, tapi tetap. Karena kenapa sih, Ki? Karena kang duwe hidayah iku cuma Gusti Allah siji. Gusti Allah kan nentukaken dalan-dalane manusia. Iya benar. Mulane aja sampai kita mati kafir. Tolong. Ya wis, insyaallah mudah-mudahan. Nggih, matur suwun. Makasih Aki atas infonya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, mediator sadar. Luar biasa sekali, Kang, mediumisasi kita malam ini. Hikmah apa yang bisa kita ambil? Ya, sudah menjadi sunatullah ketika ada hal yang tidak baik dan juga ada hal yang baik. Tadi menarik di sini, tempat ini adalah dijadikan sebagai tempat pesugihan atau tempat meminta-minta. Itu jelas sekali bertentangan dengan agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Janganlah kamu memberikan atau membuat perbandingan atas kekuatan Allah apabila kamu tidak sudah mengetahui." Ini jelas sekali tempat ini adalah tempat untuk mencari pembandingan atas kekuasaan Allah, atas kehendak Allah. Ini jelas sudah dikatakan musyrik. Nah, ketika kita mencari duniawi, ketika kita ingin mencari kekayaan, akan tetapi pada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka naudzubillah summa naudzubillah. Kenapa? Laknat yang akan diterima nanti kelak yaumul kiamah, yaumul mahsyar, yaumul hisab. Berbicara tentang makhluk gaib bernama tuyul tadi, Kang. Sebenarnya Islam memandang tuyul sendiri itu memang benar ada atau bagaimana?
tuyul dalam Islam itu emang ada. Itu adalah berbentuk jin, kecil, dan juga suka mencuri. Dan bagaimana kita mencegahnya, Kang? Bisa saja untuk mencegah dari hal-hal ketika kita uang tidak bisa dicuri atau harta kita selamat, yaitu serahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau harta itu kita sedekahkan dan kita selalu perbanyak baca Al-Quran. Insya Allah rumah tersebut tidak akan diganggu dan dimalingi oleh tuyul, insya Allah. Terima kasih Kang Ujang. Ya, semoga ini sama-sama. bermanfaat bagi Amin, kita Allahumma semua. amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya ada yang minta di sini tuh, Aki tahu nggak sih? Tahu. Terus apa yang Aki lakukan? Jaluk ni Gusti Kang Maha Suci supaya disadar. Karena kenapa sih? Karena kang duwe hidayah cuma Gusti Allah siji. Gusti Allah kanan tengah dalan-dalan manusia. Iya benar. Mulane aja sampai kita mati kafir. Tolong